Kembali lagi dengan saya Reva Nabil Ilham. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu dynamic routing atau routing dinamis. Jadi, dynamic routing itu adalah cara router menentukan jalur ke jaringan lain secara otomatis dengan saling bertukar informasi routing menggunakan sebuah protokol, bukan dengan konfigurasi manual oleh admin. Dynamic routing ini adalah kebalikan dari static routing, di mana admin harus mengetik sendiri setiap rute ke dalam routing table dari tiap router. Static routing itu kaku. Kalau ada link yang putus atau koneksi yang putus, admin itu harus turun tangan memperbaiki rutenya secara manual. Sedangkan dynamic routing itu jauh lebih adaptif. Cara kerjanya, router-router yang menjalankan protokol dynamic routing itu terus-menerus bertukar informasi tentang jaringan yang mereka ketahui. Terus masing-masing router juga itu membangun routing table-nya sendiri dari informasi tersebut. Lalu menghitung jalur terbaik ke setiap tujuan. Kalau ada perubahan topologi, link putus, router mati, atau jalur baru ditambahkan, perubahan itu akan otomatis terdeteksi dan disebarkan ke router lain. Nah, routing table ini juga diperbarui sendiri dan jalur alternatif itu kalau ada ya jalur alternatifnya langsung dipakai tanpa admin perlu mengetik ulang konfigurasi apapun. Jenis-jenis protokol dynamic routing itu yang pertama ada distance vector. Contohnya itu RIP ya. Distance vector itu router berbagi seluruh routing table-nya ke tetangganya, lalu memilih jalur berdasarkan jumlah hop. Jadi menentukan jalur terbaik dengan cara berbagi informasi routing table ya. Lalu ada juga yang kedua itu link state atau contohnya OSPF. Kalau link state itu tiap router membangun peta lengkap topologi jaringan, lalu menghitung sendiri jalur tercepat biasanya menggunakan algoritma. Algoritmanya itu algoritma Dijkstra. Lalu ada advanced distance vector atau hybrid. Contohnya itu EIGRP, protokol punyanya Cisco. Gabungan konsep distance vector dengan konvergensi yang lebih cepat. Lalu ada juga path vector, contohnya BGP. BGP itu dipakai untuk routing antar autonomous system di internet, mempertimbangkan atribut jalur seperti AES path, bukan jumlah hop. Nah, lalu untuk jenis-jenisnya dynamic routing itu kalau berdasarkan area atau lingkupnya. Yang pertama itu ada IGP atau kepanjangannya Interior Gateway Protocol. IGP itu untuk routing di dalam suatu organisasi atau AS. Kepanjangan AS itu Autonomous System. Contohnya seperti tadi. Contohnya itu seperti RIP, EIGRP, OSPF, dan IS-IS. Lalu untuk yang kedua itu ada EGP atau Exterior Gateway Protocol. Kalau EGP itu untuk routing antar organisasi atau antar AS. Seperti tadi BGP. Kepanjangan BGP itu Border Gateway Protocol. Kelebihan dynamic routing itu dia otomatis beradaptasi kalau ada perubahan jaringan dan juga lebih scalable untuk jaringan besar dan juga mengurangi kerja manual admin, jadi gak usah ribet. Nah, tapi ada juga kekurangannya. Yang pertama itu memakan bandwidth dan CPU. Jadi router itu karena terus-terus bertukar informasi, jadinya menggunakan banyak bandwidth dan juga proses CPU-nya. Konfigurasi awal dan troubleshooting juga bisa lebih rumit dibanding static routing. Lalu ada juga konvergensi. Konvergensi itu waktu yang dibutuhkan untuk semua router untuk sepakat soal topologi terbaru setelah perubahan.
Nah, mungkin itu saja untuk penjelasan dynamic routing. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari saya, terima kasih. Kembali lagi dengan saya Rafa Nabil Ilham. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu EIGRP atau kepanjangannya Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. EIGRP itu awalnya adalah protokol routing milik Cisco yang pertama dirilis tahun 1992 sebagai penyempurnaan dari IGRP. EIGRP atau sering disebut protokol Advanced Distance Vector atau hybrid karena punya sifat distance vector, tapi berperilaku seperti link state dalam hal kecepatan konvergensi dan efisiensi update. EIGRP itu menggunakan algoritma yang dinamakan dual atau DUAL. Nah, algoritma ini adalah jantung dari EIGRP atau ya jantung dari EIGRP. Dual atau diffusing update algorithm itu tugasnya adalah memastikan bahwa setiap router itu selalu punya jalur backup yang sudah tervalidasi bebas loop, sehingga saat jalur utama terputus, router itu bisa langsung pindah ke backup tanpa perlu menghitung ulang dari nol atau menunggu router lain merespons. Jenis-jenis paket EIGRP itu ada beberapa, salah satunya itu Hello. Paket EIGRP Hello itu dikirim berkala untuk menemukan dan menjaga hubungan dengan neighbor. Neighbor itu seperti router yang tersambung langsung ke router yang lainnya. Jadi seperti tetangga lah, ada router lalu ada router satu lagi. Nah, itu kan bertetanggaan. Nah, itulah contoh dari neighbor. Lalu yang kedua ada update. Update itu jenis paket yang membawa info perubahan rute dikirim hanya ke router yang butuh saja, bukan broadcast semua. Lalu ada yang ketiga itu query. Query itu dikirim saat router kehilangan suksesor dan tidak punya visible suksesor, untuk bertanya ke tetangga apakah mereka punya jalur alternatif. Lalu yang keempat itu ada reply. Reply itu balasan atas query. Jadi ya cuman balasan atas query aja. Lalu yang terakhir ada ACK. ACK itu atau biasanya acknowledgement ya. Tapi di sini ACK konfirmasi penerimaan paket update, query, dan juga reply. Nah, cara kerja EIGRP itu ada stepnya. Yang pertama itu neighbor discovery. Nah, neighbor discovery ini adalah tahap paling awal sebelum tabel apapun terbentuk. Router itu mengirim paket hello secara berkala ke semua router EIGRP yang terhubung langsung. Kalau dua router menerima paket hello satu sama lain dan punya AS number yang sama, itu mereka membentuk agency dan saling dicatat di neighbor table. Tabel pertama dari 3 tabel. Ya. Tapi yang pada intinya itu saling bertukar informasi dan saling bertukar informasi pokoknya. Nah, lalu yang kedua itu ada topologi exchange. Setelah agency terbentuk, router itu saling mengirim update berisi seluruh rute yang mereka ketahui saat itu. Nah, semua rute ini bukan cuma yang terbaik, disimpan di topologi table termasuk kandidat suksesor dan visible suksesor yang sebentar. Nah, lalu yang ketiga ada route calculation. Disinilah algoritma dual yang tadi itu bekerja.
Dari semua rute di topologi table, algoritma dual itu menghitung mana yang jadi suksesor atau rute aktif dengan distance paling terkecil dan mana yang memenuhi feasibility condition untuk jadi feasible suksesor atau backup siap pakai. Nah, lalu yang terakhir ada routing table update. Rute suksesor atau rute yang aktif yang terpilih dipindahkan ke routing table. Tabel yang benar-benar dipakai untuk forwarding paket ya, routing table itu. Nah, setelah tahap awal ini, EIGRP itu tidak lagi mengirim seluruh tabel ke tetangga. Cuman hanya perubahan saja yang dikirim saat ada rute baru, hilang, atau berubah metriknya. Ini alasan EIGRP itu jauh lebih hemat bandwidth dibanding protokol seperti RIP yang broadcast seluruh routing table tiap interval. Nah, mungkin segitu saja untuk penjelasan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari saya, terima kasih. Kembali lagi dengan saya Rafa Nabil Ilham. Kali ini saya akan men-setup topologi dua router ya. Kita pakai router yang ini aja. Dua PC seperti kemarin yang mirip. Kita pakai salah Ethernet. Yang ini juga sama. Lalu untuk ini pakai interface yang 01. Jangan lupa pakai yang cross ya. Oke, di sini kita tambahkan IP dulu ya. Untuk routernya kita pakai 100.100.1/24. Untuk yang ini 100.2/24. Untuk jalurnya kita pakai 11 ya. /30. Lalu yang ini /30 sama. Untuk router yang kedua itu 120/24. Ini juga sama /24. Kita rapihkan. Nah, lalu kita masukkan, kita konfigurasikan IP-nya ya. Ini seperti biasa pakai conft. Kita aktifkan dulu /0 no shutdown. Ini yang 100 ya. Lalu kita skip /1 no shutdown IP add 11. Yang udah ya. Sekarang kita ke router yang kedua. Ini 0 aja. /0 shutdown IP add 120.1. Ini
Ini buat interface G00. Terus kita pergi ke interface 1, shutdown IP add, kita coba lihat, takutnya salah. Internet 20 terus 20 ini udah benar ya. Terus kita masukkan ke PC nya juga, setting IP nya ini 2 ya, 32. Kita ganti default gateway ini juga sama 1 ya, ini juga sama. Tik 2 buat IP address, subnet masknya, sama default gateway. Tik 1. Kita coba ping, successful. Yang ini juga coba successful. Nah, mungkin sekian saja untuk setup topologinya. Sekian dari saya, terima kasih. Kembali lagi dengan saya Rafa Nabil Ilham. Kali ini kita akan mengkonfigurasi EIGRP di topologi 2 router ya. Kalian sebenarnya tinggal tambahkan komen seperti ini, router EIGRP. Kalian bisa lihat juga di sini routernya bisa diubah, protokolnya bisa BGP, EIGRP, OSPF, dan DRIP. Tapi di sini kita pakai EIGRP. Kita tanda tanya lagi di sini. Kita bisa memasukkan autonomous system number. Nah, pastikan untuk AS ini atau autonomous system number ini, pastikan routernya berada di number yang sama. Di sini contohnya kita pakai nomor 1. Nah, ketika sudah config router seperti ini, kita masukkan network. Nah, yang dimasukkan ke networknya itu IP yang ada di router ini. Jadi kita masukkan IP jalur dan IP routernya itu sendiri. Networknya ya, jangan lupa 0. Ini juga sama. Kalau ini networknya, IP-nya, network IP-nya. Nah, lalu baru ke sekarang setting di router yang kedua. Nomor 1 networknya. Nah, kalau ada seperti ini, new agency IP EIGRP neighbor 111.1. Pokoknya kalau ada new agency itu berarti biasanya sudah berhasil ya. Kita jangan lupa tambahkan network yang 120 juga. Kita bisa lihat di IP route. Nah, di sini kan ada C connected, L itu lokal, dan ada yang baru di sini D. D itu kalau kita lihat di kodenya itu termasuknya EIGRP.
Jadi bisa kita lihat di sini 100 connected via 11.11.1. Berarti kalau di routing table-nya sudah ada D, itu berarti sudah berhasil ya. Di sini kita juga bisa lihat neighbor-nya. Jadi kita do show IP EIGRP neighbor. Jadi bisa langsung melihat IP yang mana yang connect ini. Oh, ini salah ya guys ya. IP EIGRP neighbor. Nah, di sini ada address-nya. Ini ada hop-nya kayaknya. Ada interface-nya dan juga ada hold up time-nya. Nah, sekarang kita juga bisa lihat di sini. Tuh sama ya, new agency. Kalau kita lihat juga do show IP route. Sini juga sudah ada D 120. Sekarang kita coba ping. Dan langsung successful ya. Biasanya akan violate dulu. Kalau violate kalian tinggal pencet ini lagi sampai successful. Kalau tetap violate berarti ada yang salah dari konfigurasinya. Tapi untungnya di sini langsung berhasil ya. Nah, mungkin segitu saja untuk konfigurasi dynamic routing EIGRP untuk 2 router. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari saya, terima kasih. Kembali lagi dengan saya Rafa Nabil Ilham. Kali ini saya akan mengkonfigurasi topologi EIGRP ya, dynamic routing EIGRP. Di sini kita akan praktek dengan 3 router, 4 router dan juga VLAN. Sini kita tambahkan dulu, kita setup dulu untuk topologi 3 router. Di sini kita ubah dulu namanya. Kita sambungkan dulu. Untuk IP-nya untuk jalur itu 12 saja. Untuk ininya 140. Titik 1 ya. Oke. Sekarang kita tinggal setting ya. Di router kedua dulu. Di sininya lupa. Jadi yang ini harusnya /12.2 ya. If
harusnya no shutdown. Nah, udah harus di router yang ini juga ya, harus sama no shutdown, nanti baru nyala. No shutdown. Luas. Oh salah, ini harusnya G1 ya. Nah, kita lihat lagi di sini udah benar belum? Udah ya. Lalu ke interface Y00 itu no shutdown. Satu. Lalu PC-nya titik 2 ya. Untuk gateway titik 1. Kita coba ping, harusnya successful. Kita coba before-nya, sini violate. Kita tinggal tambahkan di router kedua dulu ya. P1 network. Di sini juga EIGRP, ASN-nya nomor 1, network. Nah, di sini new urgency naik port 12.12.1 berarti sudah berhasil ya. Lalu jangan lupa juga kita tambahkan network PC-nya, berarti 140.0. Kita lihat di sini do show IP route. Nah, di sini sudah ada ya D140 via 12.12. Sekarang kita coba sini successful. Lalu kita coba dari PC 1 juga sama, successful. Berhasil ya teman-teman. Nah, lalu sekarang kita buat 4 router. Ini geser karena nanti juga bakal ada VLAN ya, jadi kita geser lagi. Nah, konekkan lagi, kurang lebih ini sama ya caranya, tapi kita perlihatkan step by stepnya. Nah, kita tambahin dulu di sini IP-nya biar nggak lupa ya.
sebentar. Oke. Nah, di sini kita pakai 13 saja. Tiga belas titik 2/30. Terus buat routernya itu kita pakai 160. Sama PC-nya 24. Di sini interface IP add titik 1. Terus router keempat, ini namanya ganti dulu. Router 4. Nah, di sini shutdown IP add sini harusnya sudah ada ya. Terus kita ke interface G00, no shutdown IP add Oke. Sekarang PC-nya juga jangan lupa ya. Titik 2. Untuk default gateway-nya 21. Kita ping. Successful, berarti berhasil. Kita pergi ke router 3 lagi, sama kayak tadi di router 2. Kita exit router EIGRP nomor 1 ASN-nya atau autonomous system number-nya. Lalu kita tadi itu tambahkan network ya. Networknya 13.0. Lalu kita ke router 4, sama juga router EIGRP nomor 1 network Nah, di sini ada neighbor 13.13.1 new agency, berarti berhasil connect ke routernya. Kita tambahkan lagi networknya 160.0. Kita lihat di sini show IP route. Sini sudah ada ya 160 connected via 13.13.2. Kita juga bisa lihat di sini misalkan show IP EIGRP neighbor. Di sini adalah ada dua ya, seperti yang kemarin itu router EIGRP yang tersambung.
Di sini ada dua, yang ini router 3 sama router 1. Ini juga sama. Kita lihat coba di router 1 itu ada new agency. Kita mau buat yang sebelumnya ya. Show IP route. Nah, di sini juga udah ada. Jadi langsung terisi ya 160. Sekarang kita coba ping. Successful ya. Successful, dan yang ke PC2 sama successful. Jadi topologi untuk path router itu berhasil ya teman-teman. Mungkin waktu awal kirim paket itu akan violate, kalian tinggal tembak lagi aja karena butuh perkenalan dulu ya. Nah, sekarang kita coba pakai VLAN. Tambahkan 2 PC. Oke, kabel. Pas Ethernet 1 aja. Ini yang 2. Ini yang 3. Oke. Kita nggak usah tambah IP lagi, soalnya ini bukan antar router ya. Kita exit interface G0/2, mau shutdown aja. Oh ya, IP VLAN-nya. Ini kita tambahkan misalkan 172.16.15, 17 aja. 16.0/24. Ini buat VLAN 1. Terus di sini buat VLAN 2 itu sama dengan 172.16.15.0/24. Nah, kita buat dulu interface-nya. /2.1 encode.1q1 IP add 72.17.16.1. Sudah. Lalu kita coba ke interface G0/2.2 subinterface ya. Kita enkapsulasi dulu .1q2. .1. Oke, sebentar. Oke, lalu kita tinggal buat DHCP pool-nya. IP DHCP pool VLAN 1, networknya 17 17.6.0. Lalu default routernya dev aja, itu tik 1. Untuk DNS seperti biasa 88.
kita coba IP DHCP pool VLAN 2, networknya 172.16.15.0, default routernya DNS sama ya. Oke, untuk DHCP sudah, kita tinggal switch ya. Kita tambahkan, kita ubah dulu interface-nya A01 conf t dulu ya. Switch mode trunk. VLAN 1, name VLAN 1. Oh, oke, apa-apa ya teman-teman. Ini harusnya bukan, kita harusnya bikinnya bukan VLAN 1, harusnya VLAN 3 atau 2, tapi nggak apa-apa lah ya. Terus VLAN 2, name-nya VLAN 2. Kita pergi ke interface G02, bukan GFA. Kita switch mode akses, VLAN 1. Sama di sini kita ubah VLAN interface 0/3, switch mode akses, VLAN 2. Sini do show VLAN BR. Gak apa-apa lah ya. Kita coba apakah berhasil DHCP-nya. Oke, DHCP request successful. Jadi nggak apa-apa ya teman-teman kalau pakai VLAN 1 juga, tapi lebih baiknya jangan pakai VLAN 1, pakai VLAN berapa aja. Kita coba di sini. Successful. Oke, kita coba ke sini. File. Kenapa ya? Sebentar. Sebentar. Oke teman-teman, tadi itu ternyata cuman lagi ARP dulu. Jadi nggak ada yang salah tadi itu ya. Mohon maaf. Tapi di sini kita bisa lihat successful, nggak ada yang diubah. Sekarang kita tinggal tambahin EIGRP-nya. RP1, networknya 17.16.0. Nah, di sini kita coba lihat. Nah, di sini sudah ada ya via 13.2.
Kita coba ping successful ya, langsung successful di sini. Successful ke sini, successful. Kita coba dari PC 0. Successful. PC 5 juga sama successful. Di sini kita sudah berhasil ya membuat topologi router dynamic routing EIGRP. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Sekian dari saya, terima kasih. Kembali lagi dengan saya Rafa Nabil Ilham. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu OSPF. OSPF atau kepanjangannya Open Shortest Path First adalah protokol routing dinamis jenis link state, digunakan sebagai IGP atau Interior Gateway Protocol untuk routing di dalam suatu autonomous system. OSPF didefinisikan dalam RFC 2328 dan RFC 5340 dan menjadi standar terbuka yang banyak dipakai di jaringan enterprise maupun ISP. Jadi pada intinya OSP itu bisa digunakan oleh siapa saja, tidak seperti EIGRP yang khusus hanya untuk Cisco. Karakteristik utama dari OSPF ini yang pertama adalah menggunakan algoritma Dijkstra atau SPF, Shortest Path First, untuk menghitung jalur terbaik. Lalu setiap router itu menyimpan link database atau LSDB yang identik untuk seluruh router dalam satu area. Lalu yang ketiga yaitu metriknya itu berbasis cost, biasanya dihitung dari bandwidth interface, mendukung VLSM, CIDR, dan convergence yang cepat. Lalu update-nya dikirim via multicast. Cara kerja dan di sini ada yang dinamakan area. Apa itu area dalam OSPF? Jadi area dalam OSPF itu menggunakan konsep area untuk mengelola jaringan besar agar efisien. Ada dua area 0 atau area backbone dan area lain atau area non-backbone. Area lain atau non-backbone itu area tambahan untuk membagi topologi. Nah, kalau area 0 atau area backbone itu wajib ada di setiap jaringan OSPF dan semua area lain yang harus terhubung ke area 0. Router yang menghubungkan dua area tersebut disebut ABR atau Area Border Router. Ada juga ASBR, Autonomous System Boundary Router, yaitu router yang menghubungkan OSPF ke protokol routing lain, misalnya seperti BGP atau Static Routing. Jadi pada intinya area 0 itu atau area backbone itu harus ada, dan area lain seperti area 1, 2, 3 itu harus wajib nyambung ke area 0. Bagaimana cara OSPF bekerja? Pertama-tama itu neighbor discovery. Router mengirim hello paket untuk menemukan tetangga, sama seperti EIGRP. Lalu membentuk agency atau membentuk hubungan. Lalu pemilihan DR atau BDR. Pada jaringan multi-akses seperti Ethernet, dipilih satu designated router dan backup designated router agar tidak semua router saling bertukar LSA langsung. LSA itu link state ya. Terus ada database exchange di mana mereka bertukar informasi link state atau LSA. Lalu ada SPF calculation, menghitung jalur terbaik. Lalu terakhir baru routing table update, menambahkan rute terbaik ke tabel routing. Untuk paket-paket yang dikirimkan oleh OSPF itu yang tadi pertama ada hello untuk mendeteksi dan menjaga tetangga.
Lalu ada DBD, Database Description, yaitu deskripsi singkat LSDB. Lalu ada LSR atau Link State Request. Link State Request itu untuk meminta informasi LSA tertentu. Terus ada LSU atau Link State Update, itu cuman mengirimkan LSA baru. Lalu ada LSA atau Acknowledgement, itu adalah konfirmasi penerimaan LSA. Mungkin itu saja untuk penjelasan tentang OSPF. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian dari saya, terima kasih. Kembali lagi dengan saya Rafa Nabil Ilham. Kali ini saya akan membuat topologi dua router dengan protokol Dynamic Routing OSPF ya. Di sini kita memakai IP address yang kemarin, tapi tadi saya menghapus dulu ya, biar ke reset. Sini kita tinggal tambahin aja. Lalu PC. Jadi kita ubah nama routernya jadi R1, ini R2. Lalu kita sambungkan terus 20, yang ini 11. Kita tinggal masukkan IP addressnya ya. Di sini sudah ada. Kita ketik no. Itu mau shutdown. Satu. Kalau kita ganti di router kedua. Kita masuk ke interface 0 dulu, no shutdown, IP add 120 tik 1. Yang 1 no shutdown, IP add ngebug guys keyboardnya 252. Lalu buat PC-nya tik 2. Bentar guys, keyboardnya banyak ngebug. Oke, sudah. Ini kita masukin buat PC yang kedua, PC 1, PC 0.
Apa ya? 120 harus. 1. Kita coba ping ke routernya masing-masing. Successful. Kepanjangan. Nah, ketika ini kita sudah dimasukkan ya untuk IP address-nya, sekarang kita baru setting dynamic routing-nya. Kita router OSPF, kita tanda tanya proses ID. Proses ID itu hampir mirip sama autonomous system number seperti di EIGRP. Sebenarnya untuk dua router ini proses ID-nya bebas. Kita bisa pilih dari 1 sampai 65.535. Di sini kita pilih 100 saja. Nah, lalu ketika mau memasukkan network, misalkan network di sini 11, kita harus memasukkan OSPF wildcard bits. Apa itu OSPF wildcard bits? Jadi simpelnya seperti ini teman-teman. Kita harus memasukkan subnet masknya, tapi subnet masknya dikurangi 2 subnet mask yang kita punya, kan subnet mask maksimalnya 255. Nah, kita lihat di sini kalau /30 itu 252. Berarti kalian tinggal kurangi. Jadi di sini 0. Jadi 255 kurangi 255 0. Ini 255 kurangi 255 0 dan seterusnya. Nah, di sini 255 kurangi 252 itu 3. Nah, jadi yang kalian masukkan itu ini hasil dari pengurangan subnet mask dikurangi subnet mask yang kalian punya. Di sini kan kita punya subnet masknya /30. Nah, subnet mask /30 itu 255, 255, 255, 252. Nah, yang ini, nomor ini dikurangi subnet mask /30. Intinya seperti itu, teman-teman. Kita masukkan 3. Oh, di situ kurang incomplete comment. Kita pakai tanda tanya. Oh iya, areanya. Areanya kita di sini pakai seperti yang sudah dijelaskan ya sebelumnya. Kita pakai area 0 aja. Oh, areanya lupa ditulis, teman-teman. Area 0. Nah, lalu kita masukkan juga network untuk yang untuk PC-nya 0. Untuk OSPF-nya berarti 255 kurangi 255 kurangi 25 di sini 0. Karena 255 kurangi 0 itu pasti hasilnya 255 ya. Maka kita masukkan nomor ini 000.255 area 0. Nah, seperti itu teman-teman. Agak rumit untuk memasukkan OSPF. Yang rumitnya ini yang OSPF wildcard bits ya. Tapi saya harap teman-teman mungkin bisa. Ini don't save aja. Lalu kita ke router kedua. Kita exit router OSPF. Router OSPF area ID-nya. Di sini kita bisa bebas ya. Kan ini 10, kita coba di sini 100. Harusnya bisa ya, harusnya bisa connect. Lalu kita tulis network
Lalu wildcard bit sering lupa ya. Wildcard bitnya itu tadi 0,0,0.3 area 0. Nah, kalau ada seperti ini ya teman-teman, OSPF agency proses 100%, 100.1 on gigabit Ethernet loading to full loading done. Berarti itu sudah connect ya harusnya. Jadi router 2 dengan router 1 kalau ada teks seperti ini itu harusnya sudah connect. Di sini kita tambahin network 120.0 0,0,0.255 area 0. Nah, kita juga bisa lihat di do show IP route. Nah, di sini sudah ada O. O itu apa? Kita lihat di sini kodenya. Kalau O itu OSPF, berarti sudah ada di sini 100.0 via 11.11.1. Berarti sudah connect ya teman-teman. Kita lihat di router 1. Nah, di sini juga sudah ada 120 loading to full loading done. Di sini kita do show IP route. Sini juga sudah ada O120 via 11.11.2. Nah, berarti kita tinggal ping ya, dan langsung successful. Seperti biasa, bisa jadi kalau awal-awal itu tidak langsung successful, kalian tinggal tembak lagi dan semoga successful. Kalau masih violate, berarti ada yang salah. Oke teman-teman, mungkin segitu saja untuk praktek kali ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Sekian dari saya, terima kasih. Kembali lagi dengan saya Rafa Nabil Ilham. Kali ini saya akan praktek router OSPF ya. Di sini kita setup dari 2 router, jadi nanti sampai ditambahkan VLAN ya. Sini kita tambahkan dulu buat router sama PC. Ini untuk router yang ketiga ya. Ini majuin dulu ke sini buat nanti ini ya. Oke. Kita konekkan kabel gigabit Ethernet. Kita tambahkan di yang kedua. Add titik 1. Terus yang ini no in const interface ke 01. No shutdown. Oke, terus ke interface G0 no shutdown IP add satu ya.
terus divisinya titik 2. Gateway 1. Kita coba ping ke router successful. Jadi kita tinggal tambahkan network OSPF-nya. OSPF areanya yang ini 1000 ya. Kita coba network 12.0. Apalagi, oh iya, 003 area 0 network 000 255 area 0. Lalu kita tambahkan di R2 juga networknya ya. X router OSPF, kalau yang nggak salah ini T10 ya, nggak apa-apa. Network 12.0 003 area 1 area 0. Terus kita ketik do show IP route. Nah, di sini sudah ada ya loading to done. Emang kalau routernya lebih banyak itu biasanya message ininya bakal lebih lama ya. Tapi di sini bisa kita lihat 100 ada. Kita coba ketik lagi. Nah, baru sekarang ada ya 140. Jadi misalkan kalau ininya lama ada, kalian tinggal klik forward aja waktunya biar cepat ya. Tapi di sini sudah ada. Kita coba cek di sini. Di sini juga sudah ada. Kita ketik dulu show IP route. Oke. Kenapa di sini nggak ada? Tapi di sininya sudah berhasil. Sebentar ya, kita coba. Gateway kita coba ping aja ya. Violate. Oke. Sepertinya ada yang salah ya teman-teman. Oke teman-teman, ternyata tadi itu OSPF-nya harusnya nomornya nomor 100 ya, bukan nomor 10. Tadi sudah di troubleshooting, mohon maaf ya, karena kemarin itu lupa ya. Harusnya 160. Kita coba ping ya. Sini sudah berhasil, untungnya sudah berhasil. Di sini juga successful dua-duanya. Nah, sekarang kita ke router yang keempat. Kita tambahkan router. Jadi jangan sampai lupa ya untuk nomor OSPF-nya. Nanti bisa seperti tadi ya. Ada message-nya tapi tidak tersambung, tidak bisa ping. Oke, kita coba satu, ini yang kedua. Di sini aja dulu.
coba di sini no aja, conft incake 1 shutdown IP add ini 2 ya. Open interface kayak 00 no shutdown IP add 160.1 no. Oke. Lalu kita PC-nya. Coba ping. Ya, berhasil. Kita tambahkan di sini dulu aja. Exit router OSPF ini teh yang keberapa tadi? 1000 kalau nggak salah. Iya, 1000 ya. Network 13 0 3 area 0 network wah 0 dulu ya. Itu lupa tuh titiknya. Nah, kenapa masukin lagi? Ini di router berapa sih? Kenapa masukin lagi? Duh. Maaf guys. Harusnya udah ya. Harusnya di sini tadi tuh. Router OSPF. Kalau yang ini 1 aja. Network. Oh. Titik 255 area 0. Nah, di sini sudah ada ya, loading done. Harusnya ini ada di IP route, nggak kayak tadi. 140 ada, 120 ada, sama 100 juga ada. Kita lihat di router ke ini, ganti dulu nama routernya. Ini router 3, ini router 4. Kita lihat di sini juga sudah ada ya. Do show IP route. Nah, di sini juga sudah ada. Kita ping. Successful, langsung successful ya. Oke, berhasil ya teman-teman, tidak seperti tadi. Soalnya area OS bukan area nomor OSPF-nya itu nggak pabaliut lagi ya. Oke, sekarang kita coba pakai VLAN. Nah, VLAN 2 PC. Gigabit fast Ethernet
aja. Ethernet 3. Oke, kita di sini in conft int pas Ethernet 1 dulu, switch mode terang dulu ya. Lalu kita bikin VLAN 4 sama VLAN 5 /2 switch mode akses ke VLAN 4. Kita lihat udah belum, kok malah ke gig ya, harusnya FA 0/2 switch mode akses VLAN 4. Nah ini ya, ini abaikan aja, int FA 0/3 switch mode akses VLAN 5. Oke, harusnya udah bener ya, cepat aja. Nah lalu di sini kita bikin subinterface-nya. Biar nggak lupa kita tambahin di sini VLAN 4 192.168.0/24. Iya. Terus VLAN 5 192.168.2.0/24. Oke, kita coba. Ini sudah di dua kan? Oke. Int g0/2.4 encap.4 1.1 2.5 .1q5 IP add .2.1. Ya, ini sudah ya, harusnya kita nggak usah pakai IP DHCP, kita ketik manual aja ya. PC 6 VLAN 4 itu 192.168.1.2 buat gateway. Satu buat ini 192.168.2 buat ininya 1.1. Oke, kita coba ping ke routernya dulu. Successful, berarti harusnya bisa. Kita tambahkan OSPF. Router OSPF, jangan lupa nomornya nomor berapa tadi. OSPF nomor 1
network 192.168.1.0 0.0.255 area 0 network 192.168.2.0 Oke, kita percepat di sini. Kita lihat ya. Nah, di sini sudah ada ya. 192 yang 1 dan yang 2. Harusnya bisa di ping. Successful ya. Ini juga kita coba successful. Dari sini yang paling jauh successful. Ini juga successful. Oke, jadi berhasil ya teman-teman. Mungkin sekian saja untuk praktek Dynamic Routing OSPF. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Sekian dari saya, terima kasih. Kembali lagi dengan saya Rafa Nabil Ilham. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu BGP. BGP atau kepanjangannya Border Gateway Protocol adalah protokol routing yang menjadi tulang punggung internet global. Protokol inilah yang memungkinkan jaringan-jaringan besar seperti ISP, internet global, perusahaan besar atau penyedia cloud saling bertukar informasi rute sehingga data bisa sampai dari satu ujung internet ke ujung lainnya. BGP itu bekerja dengan konsep Autonomous System atau AS. Kumpulan jaringan yang berada di bawah satu kebijakan administratif, misalnya satu ISP atau satu perusahaan besar. Nah, setiap AS atau Autonomous System itu punya nomor unik atau ASN, Autonomous System Number. Dan BGP lah yang menghubungkan AS-AS ini satu sama lain. Nah, BGP itu ada dua jenisnya. Yang pertama, eBGP atau External BGP. External BGP itu menghubungkan router, misalnya menghubungkan router di AE. Oke, maaf ya teman-teman. Jadi, external BGP itu biasanya dipakai antar ISP atau antara perusahaan. Nah, biasanya lewat sambungan fisik langsung. Dan yang kedua itu ada iBGP atau internal BGP, yang dimana menghubungkan router-router di dalam AS yang sama. Internal BGP itu dipakai supaya semua router di dalam satu AS atau satu autonomous system punya informasi rute yang konsisten meski mereka tidak terhubung langsung secara fisik. Jadi pada intinya kalau external BGP itu digunakan untuk AS yang berbeda, kalau iGP itu digunakan untuk AS yang sama. Nah, kenapa kita butuh BGP? BGP itu adalah protokol yang membuat internet global bisa berfungsi sebagai jaringan dari jaringan. Tanpa BGP, ISP di seluruh dunia tidak akan tahu bagaimana cara mengirim paket data ke jaringan yang dikelola organisasi lain, karena sifatnya berbasis kebijakan atau policy base. BGP juga sering dipakai untuk mengatur traffic engineering, misalnya memilih jalur mana yang lebih murah atau lebih cepat. Nah, mungkin itu saja untuk penjelasan BGP. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari saya, terima kasih. Kembali lagi dengan saya Rafa Nabil Ilham. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu Autonomous System dalam BGP. Autonomous System atau AS adalah unit dasar yang dikenali oleh BGP di internet. Sekumpulan jaringan IP yang dikelola oleh satu entitas, misalnya satu ISP, universitas, atau perusahaan, dan punya kebijakan routing sendiri. Setiap AS itu diberi nomor unik yang disebut ASN,
Autonomous System Number oleh badan seperti IANA atau RIR, misalnya APNIC atau Asia Pasifik. Jadi AS itu seperti kode khusus untuk setiap perusahaan atau ISP. Singkatnya seperti itu. Nah, di sini teman-teman ada suatu website yang memperlihatkan list untuk setiap ASN. Di sini bisa kita lihat welcome to Hurricane, ini websitenya ya. Di sini you are visiting from 182 announce as 182. Nah, your ISP is AS 23693. Nah, ini adalah AS untuk PT Telekomunikasi Seluler. Nah, mungkin itu saja untuk penjelasan AS. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Sekian dari saya, terima kasih. Kembali lagi dengan saya Rafa Nabil Ilham. Kali ini saya akan praktek konfigurasi BGP ya. Di sini pertama-tama kita tambahkan router dan juga tambahkan PC. Lalu konekkan dengan kabel. Nah, di sini kita tulis IP-nya ya. Di sini biasa aja 1/30. Oh, yang ini 10.2/30. Untuk IP routernya kita yang gampang aja, 108.2.1/24. Untuk yang ini 192.168.1/24. Untuk PC-nya juga lupa, kita sama aja ya, 8.1.2/24 192.168.2.1/24. Nah, sekarang kita tinggal konfigurasi di routernya. Ini seperti biasa ya, kita tambahkan dulu IP address-nya. Kita ketik n config terminal int G01 aja, shutdown IP address 8.1.1 interface G00 no shutdown ya, titik 1 252. Lalu ke router yang kedua. IP add 10.2. Nah, sudah selesai untuk routernya. Ini kita ganti dulu ya namanya, harusnya tadi ini R1, ini
R2. Ini kita tambahin IP-nya 1.2. Ini juga sama. Loh, kenapa invalid? Oh, titiknya ada 2 tadi, guys. Nah, tadi titiknya ada 2 ya. Titik 2, titik 1. Oh, kelebihan. Nah, udah. Kita coba ping ke routernya masing-masing. Successful. Dan yang ini juga successful. Nah, lalu kita tinggal setting router BGP ya. Tinggal konfigurasi BGP nya. Kita exit router BGP. Nah, BGP kita harus masukkan autonomous system number. Untuk itu kita lupa tadi, untuk ASN-nya itu sama dengan ini 10. Oh, yang ini itu ASN-nya 20. Nah, sini kita tambahkan 10. Nah, terus kita nggak langsung nambahin network, tapi kita tambahin dulu neighbor-nya dulu. Jadi kita ketik neighbor, terus apa? Address-nya, IP address-nya. IP address-nya yang ini ya, yang 10.2. Sebentar. Oke, bener ya teman-teman, nggak ada yang salah. Lalu kita masukkan, nah, remote AS. Remote AS itu pokoknya pada intinya cuman minta ASN neighbor-nya. Jadi kan ini neighbor-nya yang ini, berarti ASN-nya yang 20 ini. Jadi kita masukkan ASN-nya 20. Nah, baru kita tambahkan network. Untuk network 192.1.0. Sebentar. Oke, di sini ternyata kita harus nulis dulu masnya, baru kita masukkan subnet mas. Di sini kita nggak usah nambahin network jalurnya karena ya sudah langsung terkonek sama neighbor tadi, neighbor 10.10.2 remote AS, dan juga sudah langsung connected ya. Jadi kita nggak usah nambahin network 10. Oke, harusnya sudah ya. Kita ke router yang kedua. Salah. Router BGP. Kalau yang ini 20. Neighbor tadi neighbor addressnya 10, terus remote AS nya juga 10 ya. Nah, di sini langsung ada message BGP add change, berarti sudah saling bertukar informasi ya. Add change. Sini kita tambahkan network 0 mas.
Oke, sekarang kita coba cek di R1. Di sini juga sudah ada ya, add change neighbor 1010. Sebentar ya teman-teman. Oke, di sini kita ketik do show IP BGP summary. Nah, di sini sudah ada neighbor 1010 4 bla 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 ya. Berarti sudah connect ya antar router. Terus jangan lupa juga untuk cek to show IP route. Di sini sudah ada 192.168.2.0 via 10.10.2. B ini apa? B ini BGP ya. Kita coba cek di router yang kedua. Show IP route. Nah, di sini juga sudah ada ya. BGP. Oke, sekarang kita tinggal ping dan langsung successful. Nah, mungkin segitu saja untuk praktek kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari saya, terima kasih. Teman-teman, kembali lagi dengan saya Rafa Nabil Ilham. Kali ini saya akan mengkonfigurasi topologi dengan 3 router, mengkonfigurasi BGP dengan 3 router. Di sini kita tambahkan dulu routernya dan juga PC-nya. Untuk IP address kita berurutan aja ya. Di sini kita sambungkan pakai kabel cross. Nah, di sini kita tambahkan misalkan di sini 11 aja. 11.1/30. Di sini 11.11.11.2/30. Dan untuk IP address-nya 8.3.1/24 untuk PC sama 2/24. Oke. Untuk ASN router ketiga itu SN sama dengan 30 aja ya. Sini kita ganti dulu namanya jadi R3. Oke, kita ke router kedua. Nah, di sini kita masuk conf t int g02 no shutdown IP add 11.11.11.1 255.255.255.252 exit, lalu ke router BGP yang ini 20 ya. Neighbornya itu 11.11.11.2, remote AS nya 30. Oke, sudah selesai di router kedua. Kita ke router ketiga. Ini N atau no. int G00 shutdown IP add 11.11.11.2 .252 01 no shutdown IP add 92.168.3.1. Lupa ininya subnet mask 0 ya. Nah, lalu kita ke router BGP
30, naik bor, sini G-nya 2, naik bor 111.1, remote AS nya 20. Nah, langsung ada ya, add change naik board, berarti sudah terkonek dengan router kedua. Lalu jangan lupa networknya juga, tuh 68.3.0, masnya lupa. Kita ketik, kalau mau masukin subnet mask, ketik dulu ya subnet masknya. Nah, di sini kita nggak usah menambahkan IP transitnya atau IP jalurnya, karena itu bisa menimbulkan resiko keamanan. Jadi bisa, kalau ada orang yang berniat buruk, itu bisa melihat IP address antar jalur ini, antar router ini, yang dimana itu bisa berbahaya ya. Tapi kalau misalkan di sebuah lab seperti ini, LAN to LAN connection ya, itu tidak apa-apa. Tapi di sini kita nggak akan mengadvertise atau mengiklankan IP jalur ya. Dan di sini masih bisa jalan harusnya. Kita masukkan dulu IP address PC-nya. .3.2. Oke, kita coba ping dulu ke router sendiri. Successful. Di sini kita coba lihat show IP route. Nah, di sini sudah ada ya, 192.168.3.0. Di sini juga yang sebelumnya ada titik 1 dan titik 2. Kita coba cek di router 1. Harusnya di sini juga ada show IP route. Di sini 192.168.3 juga sudah ada ya teman-teman. Tinggal kita coba ping, langsung successful. Yang PC kedua successful. Bisa jadi awalnya itu pilot ya. Sini kita coba ping. Titik 2. Sini langsung TTL ya. Berhasil ya teman-teman. Mungkin segitu saja untuk konfigurasi BGP 3 router. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari saya, terima kasih.